Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil laporan penelitian kami yang berjudul Penerapan Unggah-ungguh Basa Jawa dalam Interaksi Pembelajaran di SMP Negeri 3 Turi. Kami dari bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Kemanusiaan, dan Seni. Perkenalkan, nama saya Widyarza Ayuning Tias sebagai anggota dan rekan saya Mutiara Kurniasi sebagai ketua. Kami dari kelas 9 SMP Negeri 3 Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama-tama, saya akan menyampaikan alur penelitian. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian kajian pustaka, disusul dengan metode penelitian. Setelah itu ada hasil dan pembahasan. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Latar belakang sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Mutiara Kurniasiwi sebagai ketua. Ya, terima kasih. Latar belakang akan saya mulai dari saya membahas tentang bahasa. Bahasa merupakan salah satu kebudayaan yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi antar individu. Setelah itu, keragaman Indonesia. Indonesia kaya akan keberagaman suku dan budaya. Salah satu keragaman bangsa Indonesia berwujud bahasa daerah. Salah satunya adalah bahasa Jawa, yang sebagian besar digunakan oleh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Bahasa Jawa memiliki kaidah yang disebut juga dengan undo usuk basa atau unggah-ungguh basa. Bahasa Jawa menjadi salah satu pembelajaran wajib yang diikuti oleh siswa SMP Negeri 3 Turi. Menurut Sugianti, intensitas penggunaan bahasa Jawa dewasa ini semakin menurun. Sejalan dengan pendapat Sugianti, hasil observasi terhadap siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Turi bahwa mereka tidak hanya menggunakan bahasa Jawa, tetapi juga bahasa Indonesia. Maka dari itu, kami tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Unggah-ungguh Bahasa Jawa dalam Interaksi Pembelajaran di SMP Negeri 3 Turi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana tingkat pemahaman dan penerapan unggah-ungguh bahasa Jawa dalam interaksi pembelajaran di SMP Negeri 3 Turi. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui beberapa tingkat pemahaman dan penerapan unggah-ungguh bahasa Jawa dalam interaksi pembelajaran di SMP Negeri 3 Turi. Manfaat penelitiannya adalah 1. Mengetahui tingkat pemahaman dan penerapan siswa terhadap unggah-ungguh bahasa Jawa. 2. Mengetahui hasil kegiatan pembelajaran bahasa Jawa, khususnya materi unggah-ungguh bahasa Jawa. Kajian pustaka terbagi menjadi 4 pengertian, yaitu 1. Pengertian bahasa Jawa, 2. Pengertian unggah-ungguh bahasa Jawa, 3. Pengertian interaksi pembelajaran, dan 4. Pengertian unggah-ungguh bahasa Jawa dalam interaksi pembelajaran. Metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dimulai pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 30 Agustus 2021 yang bertepatan di rumah peneliti dan sekolah. Kemudian, sumber data, alat dan bahan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan hasil angket atau kuesioner. Alat yang digunakan oleh peneliti adalah alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dan angket atau kuesioner. Selain itu, peneliti juga menggunakan laptop untuk membuat Google Form. Selanjutnya, metode perolehan data. Metode perolehan data dalam penelitian ini adalah wawancara, angket atau kuesioner, dan menggunakan skala Likert yang dimodifikasi menjadi 4 alternatif jawaban. Selanjutnya, metode pengolahan data dan analisis data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan kini dibagi menjadi 2, yaitu angket dan wawancara. Dari hasil penelitian didapatkan informasi bahwa siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Turi lebih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dilihat pada layar.
Berikut adalah data dari pernyataan siswa yang menggunakan bahasa Jawa saat kegiatan pembelajaran. Dari dua diagram di atas, diperoleh informasi bahwa intensitas penggunaan unggah-ungguh basa Jawa di kalangan siswa semakin menurun. Kesimpulan dari hasil angket atau kuesioner adalah siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Turi lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam interaksi pembelajaran, meskipun para siswa lebih nyaman menggunakan bahasa Jawa. Hal ini disebabkan karena siswa kurang memahami unggah-ungguh basa, sehingga lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dalam interaksi pembelajaran. Dalam interaksi pembelajaran, siswa tetap berusaha menerapkan unggah-ungguh basa ketika berbicara menggunakan bahasa Jawa. Berikut adalah siswa yang merasa bahwa unggah-ungguh basa perlu diterapkan sehari-hari sebanyak 95%. Hasil wawancara kami dengan narasumber memaparkan bahwa penerapan unggah-ungguh basa oleh siswa SMP Negeri 3 Turi sudah baik. Namun, diperlukan banyak stimulus agar dalam praktiknya dapat meningkat. Semua guru mata pelajaran dan keluarga sekolah harus memberikan masukan, membimbing, dan memberikan stimulus dalam bertutur dan bersikap agar penerapan unggah-ungguh basa tidak hanya menjadi sarana berkomunikasi yang sopan, tetapi turut melestarikan bahasa Jawa. Penerapan unggah-ungguh basa di kalangan siswa akan sejalan dengan penerapan karakter siswa. Unggah-ungguh basa sangat erat kaitannya dengan nilai kesopanan. Bahkan, unggah-ungguh basa merupakan cerminan dari perilaku seseorang. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama adalah siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Turi lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam interaksi pembelajaran, meskipun para siswa lebih nyaman menggunakan bahasa Jawa karena siswa kurang memahami unggah-ungguh basa. Yang kedua, penerapan unggah-ungguh basa oleh siswa SMP Negeri 3 Turi sudah baik, namun diperlukan banyak stimulus agar dalam praktiknya dapat meningkat. Dan yang terakhir ada saran. Saran yang pertama, di SMP Negeri 3 Turi dapat menerapkan unggah-ungguh basa dalam berkomunikasi untuk menambah kosakata siswa dalam berbicara dengan orang yang lebih tua. Yang kedua, sekolah dapat membuat program untuk memberikan penerapan budaya unggah-ungguh di lingkungan sekolah. Yang terakhir, siswa dapat lebih giat lagi mengikuti pembelajaran bahasa Jawa di dalam sekolah. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat laporan penelitian ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.